kita nih kebaperan semua, gampang kebawa perasaan. Maka pada waktu itulah kita perlu tidak cukup dengan perasaan, butuh pemikiran logis atau akal sehat. Makanya dalam khotbah kemarin kan kita mendengar cerita tentang mana yang lebih susah, masalah perasaan atau pikiran. Dua orang frater di belakang saya ini men-sharingkan bahwa yang paling susah itu masalah perasaan. Memang itu paling susah dan sering membelenggu kita sampai membuat hati terluka dan sakit hati. Tapi ketika kita coba melibatkan akal sehat, logika, maka haleluya, haleluya, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Frater dan Bapak Ibu saudara-saudari, menegur dan ditegur, menasihati dan dinasihati adalah kebajikan hidup yang sangat penting untuk menyelamatkan kita. Namun ketika kita hidup di zaman era milenial yang menekankan kebebasan setiap pribadi dan individu, disitulah kita menemukan kesulitan untuk berani menegur orang dan tidak rela ditegur. Zaman ini ketika menemukan orang berbuat salah, lebih mudah kita menggosip dan membicarakan di belakang daripada kita berani menegur dan menasihati di depan. Padahal itu tidak mengubah dan merubah persoalan. Yang bisa mengubah persoalan adalah ketika kita tahu orang punya persoalan dan atau orang punya masalah, kita tahu itu, kita berani untuk berjumpa, berbicara dan menegur atau menasihati. Tapi itu pilihan yang tidak mudah, karena kita hidup di zaman di mana membuat berita yang lebih viral, lebih baik dan berguna daripada menegur. Ketika menemukan orang bersalah atau berdosa atau punya masalah, paling kita kalau kumpul dengan teman, kita mulai membicarakan, kita mulai menggosip. Tapi kalau ketika bilang, coba kamu pergi ketemu untuk omong, pasti tidak berani. Demikian juga kesulitan kita untuk berani menegur orang bisa terjadi karena selain kita hidup di tengah zaman di mana lebih mudah membicarakan dan menggosip orang daripada menegur dan menasihati orang, kita juga susah menemukan pribadi yang rela ditegur. Gengsi kalau ditegur orang, seperti memperkosa dan mempersoalkan harga diri. Padahal
kita ini manusia yang tidak sempurna. Ada hal-hal yang kita bisa lihat dan bisa tahu, tapi agak susah kita menyadari. Tapi ada hal yang kita jalani tapi kita tidak tahu dan kita tidak bisa lihat dan tidak bisa sadari. Maka pada saat itulah kita butuh nasihat dan teguran orang. Nanti bisa tanya frater mereka, kita di seminari tinggi itu ada yang namanya kelompok Correctio Fraterna. Correctio Fraterna itu artinya kita dibentuk dalam satu kelompok, bisa 5 atau sampai 6 orang. Lalu di dalam kelompok itu, misalnya saya, Frater Dani, Frater Ian, dan Frater Nino. Tambah Frater Michael misalnya. Kita ada dalam satu kelompok. Kelompok ini setiap beberapa bulan pertemuan. Mulai dari saya memperkenalkan diri saya memperkenalkan kelebihan dan kekurangan saya yang saya tahu. Kemudian setelah saya menemukan diri saya dalam kelebihan dan kekurangan, dalam kenyataan dan persoalan, nanti pelan-pelan giliran berikut, Frater Nino apa yang dia lihat tentang saya, dia kasih penilaian. Frater Ian juga begitu, Frater Dani juga begitu. Setelah itu giliran Frater Nino. Frater Nino menyampaikan apa yang dia tahu tentang dirinya, lalu kemudian kami beberapa yang lain memberikan input positif dan negatif. Nah ini maksudnya, supaya kita diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Jangan sampai kita pikir kita aman-aman dan baik-baik saja menurut penglihatan kita sendiri. Ternyata di mata orang, kita sedang ada persoalan. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh Yesus. Kita kalau mau selamat dalam hidup, memang harus terbuka hati untuk ditegur dan dinasihati, juga berani menegur dan menasihati. Nah, bagaimana supaya kita berani dan bisa menasihati dan siap untuk ditegur? Tentu kalau kita hanya memakai kekuatan manusia, kita ini kebaperan semua, gampang kebawa perasaan. Maka pada waktu itulah kita perlu tidak cukup dengan perasaan, butuh pemikiran logis atau akal sehat. Makanya dalam khotbah kemarin kan kita mendengar cerita tentang mana yang lebih susah, masalah perasaan atau pikiran. 2 orang frater di belakang saya ini men-sharingkan bahwa yang paling susah itu masalah perasaan. Memang itu paling susah dan sering membelenggu kita sampai membuat hati terluka dan sakit hati. Tapi ketika kita coba melibatkan akal sehat, logika, maka pada saat itu kita bisa mengatasi apa yang kurang dalam perasaan kita. Maka hati dan pikiran itu perlu sejalan. Dan orang yang bisa merangkaikan hati dan pikiran, perasaan dan pengetahuan, itulah disebut orang yang bijak. Jadi sebenarnya definisi filsafat itu adalah berasal dari kata philos dan sophos, cinta akan kebijaksanaan. Maka kalau bilang Rocky Gerung itu mereka filsuf, itu tidak. Itu filsuf tidak jelas. Karena sembrono dan sembarang berbicara. Kalau filsuf itu dia bijak. Dia tidak berbicara sembarang. Dia berbicara dengan mempertimbangkan perasaan dan pikiran. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Musa. Orang seperti Musa yang kita temukan dalam bacaan pertama. Musa itu hidup 120 tahun. Dia tidak hanya punya badan besar, tapi dia punya jiwa besar dan punya kebijaksanaan besar. Kita temukan dalam perjalanan umat Israel ketika keluar dari perbudakan Mesir ke tanah terjanji. Musa itu menghadapi banyak keluhan, omelan, ocehan, bahkan ketegaran hati umat Israel yang membangkang terhadap Tuhan dan melawan Musa. Tapi Musa berani menegur dan menasihati mereka. Di hadapan umat Israel dia berani menegur dan menasihati bahwa itu tidak salah, itu tidak benar, itu salah. Tapi di hadapan Tuhan dia membicarakan mereka, membicarakan dalam arti dia mendoakan mereka di hadapan Tuhan. Inilah pribadi yang bijak. Menemukan kesalahan sesama, kekurangan sesama, dia berani untuk menegur. Tapi di hadapan Allah dia mendoakan. Nah kita susah kan? Sudah tidak berani menegur, hanya bisa menggosip dan membicarakan. Tidak pernah lagi mendoakan orang yang kita tahu punya masalah. Coba cek di dalam diri kita, siapa yang kalau kita lihat orang punya masalah, kita bawa dalam doa, bukan bawa dalam pembicaraan. Kita kalau sudah duduk bersama, bukan berdoa, tapi ramai berbicara tentang orang dan membicarakan orang lain. Padahal yang lebih penting, tidak perlu kita membicarakan. Omong saja, begini loh, begitu. Setelah itu ajak dia, mari kita berdoa. Itu jauh lebih penting. Jadi menghadapi orang yang punya masalah,
itu kita menasihati, kita menegur, dan kita bawa dia dalam doa. Maka untuk menjadi pribadi yang bijak, memang kita butuh bantuan Tuhan. Kita tidak bisa tiba-tiba bisa berani menasihati orang kalau tidak ada kerohanian di dalam diri kita. Maka hidup rohani sangatlah penting untuk kita berani menegur orang lain dan siap ditegur orang lain. Kembali ke cara pembinaan para frater. Kami berani untuk memberikan koreksi kepada teman karena satu, dilakukan dalam doa. Kedua, motivasinya tulus untuk membantu pribadi lain memperbaiki diri dan hidup lebih baik dan supaya panggilnya selamat. Sehingga kalaupun dalam koreksi fraterna itu kita saling mengkritik, saling berbicara, tidak untuk membuat kita makin sakit hati. Tapi dengan itu kita makin kuat dalam panggilan dan selamatkan panggilan kita. Bapak Ibu, ada banyak masalah hidup yang membuat kita tidak selamat hanya karena kita tidak berani menegur dan menasihati satu sama lain dan tidak siap ditegur dan dinasihati oleh satu sama lain. Dan hal itu terjadi karena memang kita tidak gemar berdoa, tidak memiliki kerohanian, dan kita tidak melibatkan Tuhan dalam apapun bentuk penyelesaian masalah yang kita hadapi. Akhirnya kalau kita dengar sharingnya Frater Ian kemarin, ketika dia merasa punya persoalan perasaan yang menggoncangkan dia dalam panggilannya, waktu di menjelang tingkat 2 ya Frater ya, dia seperti merasa putus asa. Tuhan ini ketika saya mau menjalani panggilannya, mau mengikuti kehendaknya, justru dikasih persoalan yang berat. Akhirnya agak renggang sedikit hubungan dengan Tuhan dalam doa. Tapi kemudian menyadari bahwa kepada siapa lagi berlari kalau bukan kepada Tuhan. Jadi kita menyerahkan seluruh perkara hidup kita kepada Tuhan, itulah yang membuat segala sesuatu terselesaikan dengan baik. Kita mohon agar rahmat kebijaksanaan sebagaimana yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada Musa dan Yosua dalam bacaan pertama yang kita dengar, juga sebagaimana yang diharapkan oleh Yesus dalam Injil, menginspirasi dan menguatkan kita untuk menjadi pribadi yang berani menasihati dan dinasihati, berani menegur dan ditegur, untuk kita makin dekat dengan Tuhan, untuk kita selalu berjalan dalam keselamatan. Semoga Tuhan memberkati.